Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tentang network layer, yaitu akan membahas beberapa bagian dalam network layer. Yang pertama, karakteristik network layer, di mana network layer itu terdapat pada layer 3 pada layer OSI yang menyediakan layanan untuk memungkinkan end device ini untuk bertukar data di seluruh jaringan. Kemudian IP-4 paket. IP-4 adalah salah satu protokol komunikasi utama dari network layer. Yang ketiga yaitu IP-6 paket. Topik ini adalah tentang IP-6 yang pada akhirnya akan menggantikan IP-4. Pembahasan yang keempat tentang how host route. Jadi bagaimana sebuah host itu, rute sebuah host itu, atau menggunakan perangkat akhir menggunakan tabel routing. Dan yang kelima, pengantar routing. Topik ini akan membahas operasi router di lapisan network atau network layer. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu karakteristik network layer. Network layer itu sendiri seperti diperlihatkan pada gambar, pada model OSI itu terdapat pada lapisan ketiga, mana lapisan pertama ada physical layer, yang kedua adalah data link yang mendahului, kemudian selanjutnya ada transport, kemudian yang kelima layer session, presentation, dan application. Untuk saat ini kita akan membahas tentang network layer, di mana network layer ini terdapat protokol-protokol seperti IP-4 yang masih digunakan sampai sekarang, kemudian IP-6 itu yang terbaru yang sudah mulai digunakan pada saat ini. Ada lagi protokol OSPF atau singkatan dari Open Shortest Path First. Kemudian ada lagi protokol ICMP, Internet Control Reset Protocol. Satu-satu network layer. Ada 4 macam operasi dari network layer. Yang pertama adalah addressing end device atau pengalamatan. Jadi perangkat akhir harus dikonfigurasikan dengan alamat IP unik untuk identifikasi di jaringan. Maksudnya di sini ketika sebuah host atau end device ini dikoneksikan ke jaringan, dia harus mempunyai alamat IP yang unik atau berbeda dari host lainnya. Karena kalau misalnya terjadi penyetingan IP yang sama, itu kan terjadi namanya konflik, IP konflik. Karena ini sebagai identifikasi dalam jaringan. Berikutnya adalah proses yang dijalankan itu enkapsulasi, di mana proses enkapsulasi ini menambahkan informasi header IP seperti alamat IP dari host sumber atau host source dan tujuan atau penerima. Kemudian yang ketiga, routing. Lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di dalam jaringan. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses oleh router. Peran router di sini adalah untuk memilih rute
yang terbaik dan mengarahkan paket ke host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai routing. Satu paket dapat melintasi banyak router sebelum mencapai host tujuan, sehingga setiap router yang dilewati itu paket akan mencapai host tujuan, dan setiap router yang dilewati paket untuk mencapai host tujuan itu disebut dengan hop. Kemudian selanjutnya adalah operasi deenkapsulasi. Kalau tadi sebelumnya ada enkapsulasi, ini adalah kebalikan dari enkapsulasi, yaitu namanya deenkapsulasi. Di proses deenkapsulasi ini dilakukan oleh host tujuan di paket IP, di mana ketika paket tiba di jaringan, host ini akan memeriksa header IP paket. Jika IP tujuan dalam header yang cocok dengan alamat IP-nya sendiri, header IP dihapus dari paket. Setelah paket dikapsulasi oleh lapisan jaringan layer 4, video yang dihasilkan diteruskan ke layanan yang sesuai pada lapisan transport. Proses deenkapsulasi dilakukan oleh host tujuan dari paket IP. Selanjutnya kita lihat pada video animasi yang menunjukkan pertukaran data, dimana awalnya data berasal dari host sumber lewati nama protokol sampai ke layer 4 mulai proses enkapsulasi. Jadi enkapsulasi juga dilakukan di layer 4. Kemudian layer 3 itu network layer, ini segmen enkapsulasi lagi menjadi paket, dan paket dienkapsulasi lagi pada layer 2 menjadi frame. Kemudian pada physical jadi ditransmisikan berupa bit binner melewati routing, proses routing dari beberapa router, kemudian masuk lagi ke bagian lapisan fisik, dikonversi lagi ke frame, dan pada proses namanya deenkapsulasi pada masing-masing layer ini sampai ke layer keempat, dan data akan diteruskan ke host tujuan. Ada yang menarik di sini, di mana proses deenkapsulasi ini dilakukan di 3 layer, yaitu data link yang telah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, kemudian network layer, dan transport layer. Berikutnya pada bagian 1-2 kita masuk kepada enkapsulasi IP. IP atau Internet Protocol merangkum segmen transport layer tepat di atas network layer, atau network layer yang tepat berada di atas network layer, atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Jadi paket ini pada proses enkapsulasinya itu terdapat header IP. Transport layer encapsulation, segmen header. Kemudian data ini kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesianya, enkapsulasinya ada seperti bungkusan atau pembungkus, dibungkus. Kemudian pada gambar ini bisa kita lihat
paket ini akan ditambahkan berupa IP header. Berikutnya adalah karakteristik IP. Ada 3 karakteristik IP. Yang pertama adalah connectionless atau tanpa koneksi. Tidak ada koneksi, maksudnya adalah tidak ada koneksi dengan tujuan yang dibuat sebelum mengirim paket data. Karena dia berupa paket. Sebenarnya secara konseptual jaringan itu ada namanya paket switch, circuit switch sama paket switch. Kalau paket switch ya seperti ini, seperti sekarang jaringan IP ini. Kalau circuit switch itu mirip dengan jaringan pada saklar listrik. Jadi ketika kita klik tombol on-nya dia akan langsung terkoneksi. Jadi yang dimaksud di sini connectionless ini dia tidak terkoneksi seperti pada switch itu, model di switch itu. Selanjutnya best effort atau adanya usaha yang baik atau untuk mencapai tujuan. Jadi IP ini secara inheren tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak dijamin. Karena di dalam perjalanan bisa saja paket ini mengalami error sehingga membutuhkan suatu usaha yang baik. Berikutnya karakteristik yang ketiga adalah media independen. Itu pengoperasian tidak tergantung pada medium. Media yang biasa digunakan seperti kabel tembaga, fiber optik yang sudah banyak digunakan sekarang sampai ke jaringan pelanggan sekalipun. Kemudian penggunaan nirkabel atau wireless yang digunakan untuk membawa data. Kita bahas satu-satu. Yang pertama connectionless. Connectionless artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Jadi tidak ada sambungan langsung antara host sumber dengan host tujuan. Analoginya itu seperti kita mengirim paket atau surat, kita masukkan ke mailbox atau kotak surat, kemudian dikirim melalui mobil pos mengantar ke alamat tujuan. Jadi ibarat ini kita mengirim paket melalui pos, kemudian paket atau surat ke pos, kemudian dikirim diantar oleh pos itu ke alamat tujuan. Jadi antara si pengirim dengan tujuan itu tidak ada koneksi langsung. Itu yang maksud dengan connectionless. Komunikasi data tanpa koneksi bekerja dengan prinsip yang sama. Jadi kalau kita lihat pada jaringan, ada gambar berikut, ada IP header, segmen data, kemudian melewati hop atau router. Berikutnya sehingga paket akan sampai pada pos tujuan. Berikutnya adalah best effort atau usaha yang baik. Jadi protokol ini tidak menjamin bahwa semua paket ini dikirim pada kenyataannya diterima. Bisa saja pada saat ada jaringan yang terputus atau terdapat gangguan atau error. Pada gambar berikut bisa kita lihat di mana IP paket yang dikirim melewati router. Kemudian ada 3 paket yang sampai di tujuan hanya 2 paket. Satu paket lagi mengalami kerusakan atau hilang. Itu yang dimaksud dengan best effort. Jadi harus ada semacam usaha yang baik atau untuk mencapai atau mengirim paket data ini ke pos tujuan.
karena IP ini tidak memerlukan bidang tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada, untuk mengurangi proses ini sangat berguna untuk mengurangi terjadinya overhead IP. Selanjutnya media independen. Ya, media-media seperti yang digunakan pada jaringan pada umumnya itu beroperasi secara independen dari media yang membawa data dari lapisan bawah tumpukan protokol. Maksudnya pada lapisan fisik. Paket IP dapat dikomunikasikan sebagai sinyal elektronik melalui kabel tembaga, sebagai sinyal optik melalui serat optik, atau secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jadi ini berjalan secara independen karena biasanya jaringan juga mempunyai kombinasi tergantung kepada infrastruktur yang tersedia. Misalnya ketika kita harus melintasi pulau, ada yang menggunakan fiber optik, ada juga yang menggunakan jaringan radio melalui itu gelombang mikro atau satelit. Pada gambar berikut kita lihat seperti apa sebuah paket dikirim melalui media kabel tembaga melewati router. Dari router ada koneksi serial tembaga ke router berikutnya. Kemudian dari router yang kedua ini melewati jaringan fiber optik. Paket dikirim melalui fiber optik. Kemudian kembali menggunakan kabel tembaga, dan selanjutnya dikirim ke host tujuan menggunakan jaringan wireless. Jadi sebenarnya media yang dimaksud dengan media independen ini adalah adanya kebebasan dari medium yang digunakan. Jadi medium apapun gitu yang digunakan pada jaringan, baik kabel tembaga, fiber optik sendiri, maupun penggunaan wireless atau nirkabel. Yang kedua, kita masuk kepada pembahasan IP/4 paket. Header IP/4 paket. Header IP/4 paket digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke pemberhentian atau ke tujuan berikutnya dalam perjalanan ke perangkat tujuan akhir. Header paket IP/4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket. Bidang ini berisi angka-angka biner yang diperiksa oleh proses layer 3 atau network layer. Berikutnya adalah bidang header paket IP/4. Nilai-nilai biner dari masing-masing bidang mengidentifikasi berbagai pengaturan paket IP. Diagram tajuk protokol yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah menyediakan visual merujuk ketika membahas bidang protokol. Seperti pada gambar berikut, ada version internet header length, dan ada DS, DSCP, ACN total length, ada byte 1, byte 2, byte 3, byte 4. Dan ada lagi identification flag, fragment offset, time to live atau TTL. Jadi pada saat kita melakukan proses pin misalnya, kita akan melihat berapa TTL-nya gitu, akan muncul pada command prompt. Dan ada lagi protokol, header checksum, source IP address, dan destination IP address. Itu ukurannya sebesar 20 byte. Bidang yang pertama yaitu version, itu berisi nilai bit biner 4 bit yang diatur ke 0100 yang
mengidentifikasi ini sebagai paket IP versi 4. Berikutnya adalah differentiated service of atau or diffcert. Sebelum disebut sebagai bidang tipe layanan atau TOS, bidang DS atau diferensial adalah bidang 8 bit yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. 6 bit paling signifikan dari bidang diffcert adalah bit titik kode layanan dibedakan DSCP, dan 2 bit terakhir adalah pemberitahuan kongesti eksplisit atau XCN. Kemudian header checksum atau header checker ini digunakan untuk mendeteksi kerusakan atau file yang korup di header IP versi 4. Berikutnya adalah yang keempat, TTL atau time to life. Time to life ini berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai suatu paket. Perangkat sumber paket IP versi 4 menetapkan nilai TTL awal. Jadi kira-kira misalnya kita melakukan proses ping, akan ada masa waktu yang dimana host ini akan menerima reply dari host tujuan. Ini berkurang satu setiap kali paket diproses oleh router. Jika bidang TTL menurun ke 0, router membuang paket dan mengirim pesan ICMP. Melebihi waktu ke alamat IP sumber karena router menurunkan TTL dari setiap paket. Router juga menghitung ulang header checksum. Berikutnya adalah protokol. Bidang ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol tingkat berikutnya berupa nilai biner 8 bit menunjukkan tipe pilot data yang dibawa paket, yang memungkinkan lapisan jaringan untuk meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Jadi seperti tadi ada transport, session, dan seterusnya. Kemudian yang ke-6 yaitu source IP versi 4 address atau alamat. Ini berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP versi 4 atau biasa kita gunakan pada jaringan itu sebagai IP address. Alamat IP versi 4 sumber selalu merupakan alamat unicast. Selanjutnya alamat IP versi 4 tujuan atau tujuan akhir. Ini berisi nilai 32 bit ya, sama seperti pada source juga, yang mewakili alamat IP versi 4 tujuan paket. Alamat IP versi 4 tujuan adalah alamat unicast, kemudian multicast maupun broadcast. Dapat kita lihat pada contoh. I have a screenshot from a Wireshark packet capture, and you can see that the second packet that's been captured has been highlighted, and then in the packet details window, the network layer information has been expanded to show us all of the things happening at the network layer. So let's see what's happening in this particular packet that we're examining. We can see that, first of all, the network layer protocol or internet layer protocol that we were dealing with was Internet Protocol version 4, IPv4. Jadi pada tampilan berikut ini adalah sebuah aplikasi Wireshark atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mengcapture data pada jaringan, sebuah jaringan. Sini kita dapat kita lihat internet protokol versi 4 dengan IP sumbernya adalah 192.168.1.109.
tujuannya ke 192.168.1.1. Biasanya ini adalah gateway. We can also see that the source IP address was 192. Ya, dapat kita lihat di sini panjang headernya ada 20 bytes, sama seperti yang dijelaskan pada gambar tadi. 168.1.109. You can see it also highlighted up here in the packet list window area, and that the destination IP address was 192.168.1.1, and we can also see that up here. We can see that. Kemudian kita dapat melihat juga adanya differentiated service field atau DSF. Kemudian ada ACN, DSCP, ACN, dan not ACT atau not ACN capable. Dan total lengthnya sebesar 52. Ini ada flag atau penanda. Ini ada fragment offset. Kemudian ada time to life-nya 128. Kemudian ada lagi protokol, yaitu TCP, Transmission Control Protocol. Berikutnya ada header checksum. Di sini dapat dilihat bahwa source IP 192.168.1.109. Dimana ini panjangnya sekitar 32 bit. Masing-masing ini terdiri dari 8 bit. Jadi masing-masing segmen. Jadi ada 4 segmen pada IP-4. Total semuanya adalah 32 bit. Begitu juga pada IP destination-nya atau IP tujuan berupa konfigurasi alamat yang terdiri dari 32 bit. At the higher layer, this is a TCP protocol packet, but if we limit ourselves to just the. Nah, ada lagi yang menarik di sini pada TCP atau Transmission Control Protocol ini, kita dapat melihat source port atau port sumber. Di sini ada 56081. Kemudian destination port atau DSP port, yaitu port 80. Ini port yang biasa digunakan untuk HTTP atau untuk mengakses halaman Hypertext Transfer Protocol. IPv4 fields, or the IPv4 information, we can see the different types. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah IP versi 6 paket. Pertama, keterbatasan IP versi 4. IP versi 4 ini masih memiliki beberapa masalah. Yang pertama itu adalah penipisan alamat IP versi 4, karena semakin banyaknya pengguna internet di seluruh lapisan dunia. Kemudian tambah lagi dengan seperti sekarang adanya revolusi industri 4.0, di mana nanti semua perangkat-perangkat dapat dikontrol melalui jaring internet, sehingga mereka akan membutuhkan IP. Oleh sebab itu alamat IP yang diperlukan untuk menghubungkan banyak perangkat itu ke jaringan mulai menipis. Jadi dengan berkembangnya teknologi ini menyebabkan penggunaan IP versi 4 ini menjadi tambah terbatas atau berkurang. Nah, kalau kita lihat ya, pada zaman 10 tahun sebelumnya atau 15 tahun sebelumnya, ketika kita menggunakan paket internet dengan bandwidth tertentu, kita sudah
langsung diberikan satu IP static public. Sementara sekarang tidak langsung diberikan IP static public, dan kita harus menyewa sendiri IP static public karena penggunaan IP ini sudah mulai berkurang space yang bisa kita gunakan karena begitu banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan pada masa perkembangan saat ini. Berikutnya yang kedua adalah kurangnya konektivitas ujung ke ujung. Jadi ada suatu bagian yang disebut dengan network address translation atau NAT, di mana teknologi ini biasanya diterapkan pada jaringan IPv4 untuk menyediakan cara bagi banyak perangkat untuk berbagi satu alamat IP publik. Jadi namun karena alamat IPv4 publik dibagikan alamat IPv4 dari host jaringan internal disembunyikan, ini bisa menjadi masalah bagi teknologi yang membutuhkan konektivitas ujung ke ujung. Jadi maksudnya sebuah perangkat yang membutuhkan koneksi end-to-end, sedangkan pada IPv4 ini adanya NAT atau Network Address Translation. Ini biasa digunakan untuk membagi IP public. Misalnya saya mempunyai suatu IP public, kemudian di lokal saya mempunyai 3 server. Bagaimana supaya ketiga server saya ini tetap bisa diakses dari luar, dari jaring global, tapi menggunakan satu IP. Caranya adalah dengan memanfaatkan network address translation, seperti melakukan forward IP public ke IP lokal dengan mengganti portnya. Misalnya ada port 80 yang default digunakan untuk server 1 misalnya, kemudian saya ganti tambah lagi konfigurasi berikutnya ketika akses public menggunakan port 82 misalnya, saya akseskan ke server, saya arahkan ke server 2, ke IP lokal di server 2 pada routernya. Dan itu juga berikutnya untuk server yang ketiga saya bisa menggunakan misalnya port 8080, jadi konfigurasi IP public .2 8080, kemudian pada routernya saya arahkan lagi ke server yang ketiga. Nah, ini akan menjadi masalah karena kurangnya konektivitas dari end-to-end. Yang ketiga adalah kompleksitas jaringan meningkat. Jadi sehubungan dengan berkembangnya teknologi IP ini, kan hampir-hampir semua perangkat sekarang menggunakan jaringan IP, termasuk printer, scanner, bahkan mesin fotokopi pun sudah menggunakan jaringan IP. Sehingga jaringan akan semakin kompleks. Jadi end device yang terhubung ke jaringan semakin banyak. NAT yang telah memperpanjang umur IPv4 ini hanya dimaksudkan sebagai mekanisme transisi ke IPv6. Jadi sebenarnya pada saat transisi penggunaan NAT ini masih dimanfaatkan sebagai bagian dari transisi. Yang dimaksud dengan kompleksitas yang meningkat ini adalah dengan seperti tadi kita contohkan, ada 3 server lokal yang ingin dapat diakses dari luar, dari jaringan global. Kita konfigurasi menggunakan NAT ini dengan misalnya memforwarding port yang berbeda-beda ke IP lokal. Jadi ini akan menunjukkan sebuah konfigurasi jaringan yang sangat kompleks. Tinjauan IPv6 pada awal tahun 1990-an, IETF atau Internet Engineering Task Force mulai mencari pengganti IPv4 karena sebetulnya sudah lama gitu upaya untuk melakukan penggantian IPv4 ini. Jadi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi kita jelaskan sebelumnya.
Perbaikan yang disediakan IP versi 6 meliputi yang pertama adalah ruang alamat yang meningkat, karena IP versi 6 ini konfigurasinya lebih panjang, yaitu sebanyak 128 bit, sehingga otomatis alamat yang tersedia juga semakin banyak. Kemudian adanya penanganan paket yang ditingkatkan. Jadi pada header IP versi 6 telah disederhanakan bidang-bidang menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan akan NAT. Jadi seperti tadi, NAT dapat digunakan untuk membagi jadi satu IP address, public IP address kita gunakan secara bersama-sama untuk mengakses beberapa server, contohnya itu 3 server, itu dapat diatasi dengan menggunakan NAT. Jadi karena penggunaan alamat ini sudah semakin banyak yang tersedia pada IP versi 6, maka kebutuhan akan NAT ini dapat dihilangkan. Jadi device sudah bisa tersambung ke IP public static itu menggunakan IP versi 6. Ruang alamat pada IP versi 4 itu sekitar 32 bit, dimana terdiri dari 4 segmen masing-masing 8 bit, menyediakan sekitar 4.294.967.266 alamat unik. Kemudian ruang alamat pada IP versi 6 menyediakan 340 undeletion alamat. Ini sangat banyak sekali kalau kita hitung. Sekitar 39. Nah, dari gambar berikut dapat kita lihat perbandingan ruang alamat IP versi 4 dengan IP versi 6. 10⁻³ itu 1000, kemudian 10⁻⁶ 1.000.000, 10⁻⁹ 1 miliar. Dan kalau kita lihat IP versi 6 itu 10⁻�36, dan ya sangat banyak sekali. Bidang header paket IP versi 4 di header paket IP versi 6. Salah satu peningkatan desain utama IP versi 6 atas IP versi 4 adalah header IP versi 6 disederhanakan. Jadi pada adanya penyederhanaan. Kemudian untuk IP versi 6 beberapa bidang tetap sama, beberapa bidang telah mengubah nama dan posisi, dan beberapa bidang IP versi 4 tidak lagi diperlukan. Coba kita lihat contohnya pada gambar berikut, itu header paket IP versi 4. Ini panjangnya 20 byte. Ada version, option, total length, identification flag, fragment, TTL atau time to live, protokol, header checksum, dan IP tujuan dan IP sumber atau source address. Kemudian pada header paket IP versi 6 dapat juga kita lihat di mana panjang paket ini sudah mencapai 40 bytes. Jadi 2 kali lipat dari pada IP versi 4. Dan bentuknya agak lebih sederhana, dimana masih terdapat version, traffic class, flow label, payload length, next header, hop limit, kemudian ada source address dan destination address. Header paket IP versi 6. Diagram header protokol IP bidang paket IP versi 6.
Ada version, traffic class, flow label, mana masing-masing terdapat 1 byte. Karena jumlah bitnya berbeda, maka ada bagian ini yang saling tersambung. Ini ada payload length, next header, hop limit, source IP address, destination IP address. Diagram header protokol IP bidang paket IP versi 6. Yang pertama adalah version, sama pada IP versi 4. Juga ada version. Bidang ini berisi nilai 4 bit yang diatur ke 0110. Kemudian yang kedua adalah traffic class. Jadi version ini sebenarnya untuk mengidentifikasinya sebagai paket IP versi 6. Kalau sebelumnya ada 4 bit juga pada IP versi 4. Jadi untuk membedakan antara versi 4 dengan versi 6. Berikutnya adalah class traffic, di mana terdiri dari 8 bit bidang yang layanan diferensial IP versi 4. Yang ketiga adalah flow label atau label aliran, di mana bidang 20 bit ini menunjukkan bahwa semua paket dengan label aliran yang sama menerima jenis penanganan yang sama oleh router. Berikutnya adalah payload length atau panjang muatan. Bidang 16 bit ini menunjukkan panjang bagian data atau muatan paket IP versi 6. Ini tidak termasuk pada panjang header IP versi 6 yang merupakan header 40 byte tetap. Kemudian next header atau header berikutnya terdiri dari 8 bit setara dengan bidang protokol IP versi 4, dan ini menunjukkan tipe muatan data yang dibawa oleh paket, memungkinkan lapisan jaringan untuk meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Berikutnya adalah hop limit atau batas hop. Bidang ini terdiri dari 8 bit yang mengantikan bidang IP versi 4, di mana IP versi 4 itu ada namanya TTL. Jadi ini hop limit ini adalah sebagai pengganti dari TTL. Nilai ini dikurangi dengan nilai 1 oleh setiap router meneruskan paket. Ketika penghitung mencapai 0, paket tersebut dibuang dan pesan ICMP versi 6 time exceeded dikirim ke host pengirim untuk menunjukkan bahwa paket tidak mencapai tujuannya karena batas hop terlampaui. Tidak seperti pada IP versi 4, IP versi 6 tidak termasuk cek header IP versi 6 karena fungsi ini dilakukan di lapisan bawah dan atas. Ini berarti checksum tidak perlu dihitung ulang oleh setiap router ketika menurunkan bidang batas hop yang juga meningkatkan kinerja jaringan. Jadi ini mungkin yang dimaksud dari tadi adanya penyederhanaan pada IP versi 6, di mana TTL ini diganti dengan hop limit sehingga checksum sudah ditiadakan pada router-router. Berikutnya adalah source IP versi 6 address dan destination IP versi 6 address atau alamat tujuan. Jadi alamat kalau IP versi 6 ini terdiri dari 108 bit untuk mengidentifikasi sebagai alamat IP versi 6 dari host pengirim. Begitu juga dengan destination IP addressnya itu terdiri dari 128 bit untuk mengidentifikasi alamat IP versi 6 dari host penerima sebagai alamat yang unik.
This screenshot shows a packet capture lagi pada video berikut, yaitu sampel header dari IP versi 6 melalui aplikasi Wireshark. using Wireshark and the network layer information from an IPv6 conversation. Let's take a look at it. In this screenshot, we can see that the highlighted packet is packet number 46, and that the source address up here in the packet list window shows that it is a global unicast IPv6 address. You can see this starting with the 2001:6F8. The destination address is also a global unicast address 2001:6F8 900, and so on. And if we look over in the protocol field, we see that at the upper layers this is a TCP packet, and that it's an attempt to establish an initial communication. Nah, pada video ini dapat kita lihat bahwa Internet Protocol versi 6 ini definisikan dalam bentuk bilangan heksadesimal dengan jumlah 128 bit. Dan sini ada dua sebagai source IP address-nya adalah 20.0.0.2D.0.2FTE2.FEE3.E8DE. Kemudian ada pilot length 40, kemudian next header itu TCP 6. Ini masih sama dengan tentunya pada IP versi 4 juga 6 hanya. Hop limit 64, ini sebagai pengganti dari PTL. Ini ada juga MAC address, kemudian destination-nya juga berupa IP versi 6 dengan notasi bilangan heksadesimal. Dan di sini ada lagi informasi tentang geo IP. Ini namanya semacam informasi koordinat lah. Jadi kita melihat di internet ada aplikasi map yang bisa memperlihatkan asal dari IP berada di mana. Begitu juga dengan geo IP destination. Kemudian pada transmission control protocol source port 59201 dan destination port adalah 80, yaitu port HTTP with an HTTP web server. If we look down in the network layer information area, you can see that the IPv6 information has been expanded. Let's take a look at some of the protocol field information for internet. Jadi tadi kita lihat ada version yaitu 6.01.10. Internet Protocol version 6. First of all, you can see that the amount of information in the IPv6 header is much smaller than in the IPv4 header. Now, there are some interesting features. For one, you can see that the version field is the same. In this case, it says 6, identifying this packet as IPv6. We can also see the binary 6 here. The next field is the traffic class field. The traffic class field serves the same function as the differentiated services field in an IPv4 packet. It handles traffic prioritization and congestion. The next section you can see is the flow label. The flow label field is a new field for the IPv6 protocol. Its purpose is to maintain the same packet flows through routers and switches so as tadinya sudah kita jelaskan pada awal itu ada flow label, flow control, flow
ada di sini namanya flow label. Atau ya label aliran atau flow label sebidang 20 bit. Kalau kita lihat 1 2 3 4 5 ya, flow label panjang 20 bit. Kemudian traffic class ini 8 bit ya, benar 8 bit. Jadi 4 bit pertama itu sebelah kiri adalah version, ada 0110 menandakan sebagai versi 6. Kemudian ada traffic class sepanjang 8 bit. Kemudian ada flow label 20 bit. Kemudian ada pilot length 40 bit. Kemudian accident TCP 6 dan hop limit 64. Yang keempat adalah how a host works, bagaimana sebuah host mempunyai rute atau rute sebuah host. Host forwarding decision. IP versi 4 dan IP versi 6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, host and device membuat tabel routing sendiri. Host dapat mengirim paket ke yang berikut. Yang pertama adalah ke dirinya sendiri atau itself, di mana host dapat melakukan ping sendiri dengan mengirim paket ke alamat IP versi 4, khususnya 127.0.0.1 atau alamat IP versi 6.1 yang disebut sebagai antarmuka loopback. Jadi contohnya di sini kita melakukan ping pada host itu sendiri ke alamat IP-nya sendiri. Di mana alamat IP default-nya itu 127.0.0.1 pada IP versi 4 atau 1 pada IP versi 6. Ping antarmuka loopback menguji stack protokol TCP/IP pada host. Berikutnya yang kedua adalah localhost atau host lokal. Ini adalah host tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama. Jadi dalam sebuah local area network itu host tujuannya berada pada satu cakupan jaringan yang sama. Artinya tidak melewati dulu ke jaringan luar. Host sumber dan tujuan berbagi alamat jaringan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah remote host atau host jarak jauh. Dan ini adalah sebuah host tujuan di jaringan jarak jauh, di mana host sumber tujuan ini tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Bisa saja alamat IP-nya menggunakan IP public dengan kelas B atau kelas A misalnya, sementara IP lokal menggunakan kelas C. Itu yang dimaksud dengan tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Berikutnya pada gambar dapat kita lihat ada PC1 dan PC2. Ini sebenarnya terdapat pada jaringan lokal atau lokal area network yang sama, kemudian terhubung ke switch. Kemudian untuk menuju ke jaringan luar atau remote host itu melewati sebuah router, yaitu router R1. Metode penentuan suatu paket berdasarkan versi IP masing-masing. Di IP versi 4, perangkat sumber menggunakan subnet mask sendiri bersama dengan alamat versi 4-nya sendiri dan alamat versi 4 tujuan untuk membuat penentuan ini. Jadi pada IP versi 4 itu dia menggunakan subnet mask sendiri dengan alamat IP versi 4 dan IP versi 4 tujuan. Berikutnya di IP versi 6,
Router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal ke semua perangkat jaringan. Lebih mirip lah seperti kerjanya sebuah ARP atau Address Resolution Protocol. Pada IP versi 6. Berikutnya gateway default. Default gateway atau gateway default adalah perangkat jaringan yang dapat meruteikan lalu lintas jaringan ke jaringan lain. Misalnya sebuah router ataupun layer 3 switch. Jika menggunakan analogi bahwa jaringan seperti sebuah ruangan, maka gateway default ini adalah seperti pintunya. Ya, kita memasuki satu kamar, kita harus melewati dulu pintu kamar tersebut. Pada jaringan gateway default biasanya ada router dengan fitur-fitur. Yang pertama, memiliki alamat IP lokal dan dalam kisaran alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal, maksudnya berada pada subnet yang sama atau network yang sama. Misalnya satu jaringan berada pada kelas C dengan konfigurasi jaringan 192 dengan IP address 192.168.10.2, maka maksudnya kisaran alamat akan berada pada angka tersebut sesuai dengan konfigurasi pada host masing-masing. Berikutnya dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data dari jaringan lokal. Jadi dapat melakukan penerimaan data atau receive data di local network dan meneruskan juga data di jaringan lokal tersebut. Yang ketiga, rute lalu lintas ke jaringan lain. Nah, ini biasanya ketika kita mau mengakses sebuah alamat web misalnya di jaringan lokal, maka kita akan melewati switch atau router untuk sampai ke jaringan lain. Jadi itu yang dimaksud dengan rute lalu lintas ke jaringan lain. Rute host ke gateway default. Tabel perutian host biasanya akan menyertakan gateway default. Misalnya di sini ada koneksi langsung atau direct connection dari local network atau local route pada PC 1 dan PC 2. IP-nya adalah 192.168.10.10 dan PC 2 192.168.10.15 melewati sebuah switch. Dan untuk sampai ke jaringan remote atau remote network, jaringan jauh, itu melewati sebuah router R1. Ini tadi yang disebut dengan menyediakan lalu lintas ke jaringan lain atau jaringan di luarnya. Perintah untuk menampilkan tabel routing host pada Windows itu menggunakan print route atau netstart-min-r. Pada contoh jaringan berikut ini yang digambar ada PC 1 dengan konfigurasi IP 1.92.98.10.0.4 melewati switch dan sebuah router R1. Jadi 192.98.10.1 ini adalah sebagai default gateway-nya pada router 1 atau R1. Nah, seperti tadi perintah netstart-min-r ketika kita ketikkan pada command prompt di sini pada gambar tersebut akan menampilkan tampilan seperti gambar berikut. Itu ada route table dari IP versi 4 di mana ada network destination, ada 000 IP 37.0.0.0.0.1 dan ada netmask-nya. Kemudian ada gateway, ini tadi yang disebut dengan default gateway.
192.168.10.1 di mana Ethernet yang disambungkan ke router tersebut digunakan sebagai default gateway-nya dengan IP 192.168.10.1 ini pada IP versi 4. Ada lagi interface dan networknya. Berikutnya adalah tabel host routing. Memasukkan perintah netstart strip R atau perintah print root yang setara menampilkan 3 bagian terkait dengan koneksi jaringan TCP/IP saat ini. Alamat antarmuka atau di sini namanya network destination, kemudian tabel root IP versi 4, tabel root yang ketiga adalah tabel root IP versi 6. Daftar alamat MAC atau Media Access Control dan nomor antarmuka ditetapkan dari setiap antarmuka yang mampu pada jaringan dari host, termasuk dari Ethernet, Wi-Fi, adapter Bluetooth, dan lain-lain. Kemudian tabel rute IP versi 4, daftar semua rute IP versi 4 yang dikenal, termasuk koneksi langsung jaringan lokal dan default lokal rute. Yang ketiga adalah tabel rute IP versi 6 di mana daftar semua IP versi 6 yang diketahui termasuk koneksi langsung atau direct connection jaringan lokal dan rute default lokal. Jadi menampilkan di jaringan lokal tersebut. Yang kelima adalah pengantar routing. Keputusan penerusan paket router. Sebagian besar jaringan juga mengandung router yang merupakan perangkat perantara. Router juga mengandung tabel routing. Ini seperti pada gambar dapat kita lihat sebuah PC dengan nama PC 1 dengan IP-nya 192.168.10.10 terhubung ke sebuah switch, kemudian melalui interface G0000 ke router 1, router R1 dengan IP 209. dan terhubung dengan router 2 melalui interface G000-0-1. Mana IP-nya yang satu adalah .225 dan yang satu lagi adalah .226 yang tersambung ke internet. Jadi router 2 tersambung ke internet, kemudian terhubung lagi dengan jaringan lain yaitu switch. Bisa kita sebut aja di sini adalah switch yang kanan, dimana IP-nya adalah 10.1.1.0 dan /24, dan jadi berada pada konfigurasi IP ini. PC 2 itu dengan IP 10.1.1.10. Jadi IP satunya sudah digunakan pada router 2. Di sini destination IP versi 4 address adalah 10.0.1.1.10. Sedangkan sumbernya adalah 192.168.10.10. Tabel berikut menunjukkan informasi terkait dari tabel perutian router 1. Rute 192.168.10.0.24 melalui interface keluar itu G0.0.0 dan IP 209.165.200.224 miring 30 G0.0.1. Nah, rute 10.1
0.0/24 melalui router 2. Sedangkan rute defaultnya adalah 0.0.0.0 via router 2. Kabel perutian router berisi entry rute jaringan yang mencantumkan tujuan jaringan yang mungkin diketahui. Tabel perutian menyimpan 3 jenis entry rute. Yang pertama adalah direct connected network atau jaringan yang terkoneksi secara langsung. Kemudian yang kedua adalah remote network remote network atau jaringan jarak jauh. Yang ketiga adalah default rute. Nah, pada gambar tadi itu dapat kita jelaskan bahwa paket tiba pada antarmuka gigabit Ethernet 0000 dari router R1. Kemudian router 1 akan melakukan deengkapsulasi header dan trailer layer 2 dan trailer layer 2 Ethernet. Kemudian router R1 memeriksa alamat IPv4 tujuan paket dan mencari paling cocok dalam tabel routing IPv4-nya. Nanti rute menunjukkan bahwa paket ini akan diteruskan ke router R2 karena host tujuannya ini berada setelah router R2 dan router R1 merangkum paket header ke trailer Ethernet baru dan meneruskan paket ke hop router R2 berikutnya. Tadi ada jaringan directly connected seperti pada gambar berikut. Ada 2 jaringan directly connected. Oh ya, yang dimaksud di sini jaringan yang terhubung secara langsung, di mana ada router 1 dan router 2 yang menghubungkan 2 jaringan lokal yang berbeda. Nah, satu IP-nya adalah 192.168.10.0. Ini berada pada kelas C biasanya. Kemudian di LAN yang lain itu IP-nya adalah 10.1.1.0. Ini biasanya pada kelas A. Entry rute jaringan ini adalah antarmuka router yang aktif, di mana router menambahkan rute yang terhubung langsung ketika antarmuka dikonfigurasi dengan IP dan diaktifkan. Setiap antarmuka router terhubung ke segmen jaringan yang berbeda. Pada gambar ini jaringan langsung terhubung dalam tabel routing R1 IPv4 menjadi 192.168.10.0/24 dan 209.165.200.224/3. Kemudian rute bawaan, di mana seperti host sebagian besar router yang menyertakan entry route default gateway pilihan terakhir. Rute default digunakan ketika tidak ada kecocokan lebih baik atau lebih lama dalam tabel IP routing. Nah, pada gambar ini tabel routing R1 IPv4 ini kemungkinan besar akan mencakup rute default untuk meneruskan semua paket ke router 2. Tabel routing IP router, router dapat belajar tentang jaringan jarak jauh dengan satu dari 2 cara. Yang pertama secara manual, dan yang kedua adalah secara dinamis. Yang dimaksud secara manual di sini adalah jaringan jarak jauh secara manual dimasukkan ke dalam tabel rute menggunakan rute statis. Sedangkan yang secara dinamis yaitu di mana rute jauh ini dipelajari secara otomatis menggunakan protokol routing dinamis
routing statis 53. Routing statis adalah entry route yang dikonfigurasikan secara manual. Seperti pada gambar berikut dapat kita lihat pada sebuah host ini PC1 dengan konfigurasi 192.168.0.10.10 melalui sebuah switch dan melalui interface G0000 terhubung ke router 1. Jadi sini R1 config IP router 10.1.1.0 255.255.255.0 ini masknya. Kemudian 209.165.200.206 ini maksudnya diinputkan secara manual pada router R1 menggunakan perintah IP route. ini adalah switch yang berada setelah router R2 sebelum tujuan atau destination host itu PC2. Kemudian IP 209.165.200.206 itu adalah jaringan yang menghubungkan antara router R1 dan R2. Berikutnya routing statis. Seperti pada gambar berikut, jika router R1 dari R1 melalui R2 tidak tersedia, maka static route melalui R3 akan dikonfigurasi. Sebuah static route tidak akan berjalan otomatis untuk perubahan topologi. Jadi ini harus dilakukan secara manual. Routing statis memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah rute statis harus dikonfigurasi secara manual. Ya, seperti tadi kita harus menginputkan langsung pada router R1 melalui terminal. Kemudian administrator perlu mengkonfigurasi ulang rute statis jika ada perubahan dalam topologi dan rute statis tidak lagi layak. Jadi jika terdapat perubahan pada topologi jaringan, maka routingnya ini akan dimasukin lagi oleh administrator yang bertugas secara manual ke router R1. Kemudian rute statis sesuai untuk jaringan kecil dan ketika ada sedikit atau tidak ada tautan yang berlebihan. Jadi ini cocoknya untuk jaringan yang skala kecil dan tidak adanya tautan yang berlebihan. Kemudian yang keempat adalah rute statis umumnya digunakan dengan protokol routing dinamis untuk mengkonfigurasi rute default. Jadi sebetulnya rute statis ini juga digunakan oleh protokol routing dinamis untuk mengkonfigurasi rute defaultnya. Berikutnya adalah routing dinamis. Protokol routing dinamis memungkinkan router secara otomatis belajar tentang jaringan jarak jauh atau mencari lah gitu istilahnya, atau menemukan ya, termasuk rute default dari router lain. Jika ada perubahan topologi pada jaringan, router membagikan informasi ini menggunakan protokol routing dinamis dan secara otomatis akan memperbarui tabel routing mereka. Sini ada protokol routing yang dinamis yang termasuk yaitu OSPF, Open Source Patchfix, dan EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini, pada router R1 yang menggunakan protokol OSPF menuju router R2
dia mengetahui jaringan di router R2 itu. R2 menggunakan protokol SPF untuk mengetahui untuk melihat R1 tentang jaringan dengan alamat 10.1.1.0. Ini pada contoh yang sebelumnya. Nah, router ini, router R1 dan R2 akan melakukan konfigurasi dinamis pada tabel routing table. Protokol routing dinamis akan secara otomatis melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah temukan jaringan jarak jauh. Jadi dia bisa menemukan jaringan remote jaringan itu secara otomatis. Yang kedua, menyimpan informasi perutian terkini. Jadi dia akan melakukan update routing table-nya secara otomatis ketika terjadi perubahan pada topologi jaringan itu. Yang ketiga, pilih jalur terbaik ke jaringan tujuan. Jadi seperti tadi adanya perubahan topologi, maka router ini akan secara otomatis memilih rute yang paling dekat atau yang paling baik untuk mencapai jaringan tujuannya. Yang keempat adalah mencoba menemukan jalur terbaik baru jika jalur saat ini tidak lagi tersedia. Jadi ketika jalur yang biasanya digunakan ini sudah berubah atau mengalami gangguan atau dicabut atau diganti, maka dia akan mencoba mencari sendiri secara otomatis jalur yang terbaik atau jalur baru yang digunakan untuk mencapai host tujuan atau jaringan tujuan. Nanti pada gambar berikut ada 3 router R1, R2, dan R3. Jadi PC1 sebagai sumbernya ini akan yang terhubung ke switch 1 melalui interface. Switch 1 terhubung dengan router 1 melalui interface router 1 yaitu GAN 000. Kemudian antara R1 dengan R2 ini adalah jaringan sebelumnya yang biasa digunakan. Ketika terjadi perubahan atau terjadi kendala, maka otomatis dia akan menemukan rute baru itu melewati rute R3, R1 ke router R3, baru menuju ke router R2 dan selanjutnya ke switch dan PC atau host tujuan secara otomatis. Jadi ketika terjadinya perubahan topologi pada jaringan ini, si routing dinamis ini, protokolnya ini akan secara otomatis melakukan pencarian pada rute-rute baru yang lebih baik. Selanjutnya kita lihat pada video berikut. A router uses information in its routing table to forward packets. A routing table displays entries listing all the networks that a router is aware of and the best path to reach them. It is very important to be able to read and understand the entries in a routing table. In this demonstration, we'll take a look at a router's IPv4 routing table in detail. But first, let's examine the network topology. It actually consists of 5 separate networks or subnets. There are 4 LANs, 2 connected to each router, and 1 WAN connection between the 2 routers. If we look at R1, it kalau misalnya kita lihat pada ini has 3 direct. Pada gambar berikut ini, video berikut ini, di mana terdapat jaringan yaitu PC1 dengan switch 1, kemudian ada lagi PC2 dengan switch 2 terhubung melalui router R1, disambungkan lagi menggunakan satu jaringan dengan alamat 1209.165.200.204 30 dengan router 2. Kemudian dari router 2 ini ada lagi 2 switch, yaitu switch 3 dan switch 4
yang masing-masing terhubung ke PC 3 dan PC 4. Connected networks. Network 192.168.1.0 connected to interface G0/0/0. Network 192.168.2.0 connected to interface G0/0/1, and network 209.165.200.224 connected to interface S0/1/0. R2's LANs are not directly connected to R1, therefore they are considered to be remote networks as far as R1. Nah, maksudnya di sini PC 1 ini dengan switch 1 ini merupakan sebuah jaringan, satu jaringan, kemudian dengan networknya itu 192.168.1.0.94, dan ada lagi yang switch 2 dengan PC 2 ini juga satu jaringan dan tersambung melalui router R1, dan ada lagi jaringan yang menghubungkan router R1 dengan R2. Pada router R1 ini terhubung dengan switch 1 menggunakan interface G000, dan switch 2 dengan router 1 terhubung melalui G001. Kemudian hubungan antara router 2 dan router 1 pada router 1 itu melalui interface S010, dan pada router 2 melalui S011. Nah, pada jaringan berikutnya router 2 ada interface G001 yang dihubungkan ke switch 4 dan G000 yang dihubungkan ke switch 3. Is concerned. In order to forward data to remote networks, a router needs to learn about them first through the use of static or dynamic routing. In this example, R1 has learned about them through the dynamic routing protocol OSPF, which has been configured on both routers. To view the IPv4 routing table, I'll click on router R1, and from the CLI tab, I'll press enter to connect to the command line. From here, I'll type enable and press enter to enter privilege exec mode, and from here I'll issue the show IP route command to view the routing table. If I press the space bar, I will see the full. Nah, jika kita masuk ke router 1 ini melalui command line, kita mengetikkan IP route, maka secara otomatis akan muncul data IP route dari router tersebut. Output. At the top of the output are letter codes that indicate how each network, aka route, was learned. This is referred to as the route source. Underneath that, we can see the routing table entries. These represent all the networks that R1 knows about and the best way to reach them. Nah, pada kode ini ada L local, C connected, S static, R read, N M mobile, B BGP, D EI GRP, EX EI GRP external, OSPF atau O OSPF inter area atau IE OSPF. Dan ada lagi N1 SPF, NSSE external tipe 1, dan N2 OSPF, NSSE external tipe 2. I1 IS OSPF external tipe 1, E2 OSPF external tipe 2, EGP. IS L1 IS level 1, L2 dan IS level 2. Pada selanjutnya adalah IA atau inter area IS. Let's further examine some individual entries. First, let's look at the entry for network 192.168.1.0. The letter C in front of the entry is the route source and indicates that the source of this route is a directly connected network. And you can also see that in the entry here. Nah, pada
tabel routing ini dapat kita lihat di mana IP 192.168.1.0.94 pada network ini terkoneksi pada Gigabit Ethernet 0.0.0. Gigabit Ethernet 0/0/0 is the interface to which that network is connected. Now let's look at the entry for network 10.1.1.0. This entry has a route source of O, which indicates that it was learned via OSPF routing. After the network address, you can see two numbers in brackets that are used by the router to help determine the best path to the network. The first number is the administrative distance, which indicates the trustworthiness or preference rating of one route over another. Next is the metric, another value used by the router to help determine the best path. The metric may be calculated using hop count, bandwidth, or some other factor. This network is reachable via this next hop address, which represents an interface on router R2. This is a timestamp that tells us how long ago this router last received an update on this route. And serial 0/1/0 is the exit interface on R1 through which to send the packets. For the purposes of this demonstration, you can ignore any entries that do not list a route source at the beginning. These are basically headings. Also note that for each directly connected network, you have an entry below it with a route source of L. L refers to a local route, and basically this is the IP address of the interface to which that network is connected. This routing table shows that R1 is aware of all 5 networks present in the topology. It has 3 directly connected networks, it has 2 networks that are remote and were learned through OSPF routing. And lastly, if you look at the last entry in the table, you will see a statically configured default route. This manually configured route can be used to forward any packets that don't have a specific entry in the routing table. The purpose of a default static route is so that the router will not drop any packets. Nah, dapat kita lihat di sini ada berapa subnet jaringan, yaitu yang terhubung menggunakan protokol OSPF dan kode O ini 10.0.1.1 miring 0 terhubung melalui serial 010 dan 10.1.2.0.24 terhubung melalui serial 010. Ini adalah jaringan remote yang dapat diakses melewati router R1 ini. Kemudian jaringan directnya adalah pada jaringan lokal SID1 dengan PC1 dan SID2 dengan PC2. Kemudian ada lagi direct connection dari router 1, yaitu dengan router 2 ini melewati jaringan 209.165.200.224/30. Oke. Selanjutnya pengantar tabel routing IPv4. Perhatikan pada gambar bahwa R2 terhubung ke internet. Ini sebuah jaringan yang terdiri dari jaringan
lokal PC1 dengan switch dan konfigurasi jaringan 192.168.10.0 terhubung dengan router 1 melalui interface G000 dan router R1 terhubung dengan router R2 melalui jaringan 209.165.300.304 melalui interface G001. Kemudian router 2 ini tersambung ke internet dan tersambung ke switch berikutnya dengan konfigurasi 10.1.1.0/94 menuju PC 2 dengan IP 10.1.1.10. Administrator mengkonfigurasi R1 dengan rute statis default mengirim paket ke R2 ketika tidak ada entry khusus dalam tabel perutean yang cocok dengan alamat IP tujuan R1 dan R2, juga menggunakan SPF untuk mengiklankan jaringan yang terhubung langsung. Misalnya kita tampilkan IP rute dari jaringan tersebut pada router L1, di mana L itu lokal. Perintah show IP route privilege mode exec ini akan digunakan untuk melihat IP routing dari tabel IP versi 4 pada router Cisco iOS. Contoh menunjukkan tabel routing IP versi 4 dan dari router R1 pada awalnya setiap entry tabel routing adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis rute atau bagaimana rute dipelajari. Sumber rute umumnya meliputi kode seperti ini, ada L, kemudian ada C, L itu lokal, C itu connected atau jaringan terhubung langsung atau direct connected, kemudian ada S, static rute yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator, kemudian ada OSPF, O atau D, EI, GRP. Nah, pada tabel rute berikut ini dapat kita lihat ada static connection-nya melalui gigabit Ethernet 001 dengan IP 209.165.200.226 terdiri dari satu subnet. Kemudian ada OSPF melalui gigabit Ethernet 001, kemudian koneksi langsung dengan gigabit Ethernet 000 dan lokal jaringan 192.168.10.1 menjadi 2 direct connected melalui gigabit Ethernet 000 dan terkoneksi secara langsung melalui jaringan 209.165.200.334.930 dan jaringan lokalnya yaitu 209.165.200.225 melalui gigabit Ethernet 001 pada router 1. L ini adalah alamat IP termuka lokal yang terhubung langsung atau direct connection, ya, direct connected. Kemudian C ini adalah jaringan yang terhubung langsung atau yang sudah terhubung. Kemudian S atau disebut juga dengan rute statis yang dikonfigurasi oleh administrator secara manual. Ini ada O, OSPF untuk menampilkan tadi tabel routing, dan ada lagi D yaitu dynamic routing, itu EIGRP. Terima kasih.
Demikian saja presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.